Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Sekarang masih mempersiapkan CPNS 2024, mungkin sekarang lagi mempersiapkan materinya dan latihan soal, atau mungkin teman-teman sekarang lagi nungguin informasinya bakal dibuka. Karena informasi terbaru CPNS itu bakal diundur jadi bulan April, nggak jadi bulan Maret. Nggak apa-apa, itu hikmahnya teman-teman bisa memperpanjang waktu buat belajar dan mempersiapkannya lebih matang lagi, supaya nanti bisa ambil di instansi pusat, mau ngambil di instansi daerah, itu boleh-boleh aja, asalnya kitanya itu siap nanti ya, mau naik nilai ambang batas pun juga nggak masalah, asal kita udah belajar dari jauh-jauh hari dan mempersiapkan itu semua. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas beberapa pertanyaan yang sering masuk. Yang pertama adalah tentang kita itu kapan bisa cek formasi CPNS. Terus juga teman-teman sempat ada yang nanya kemarin, Kak, bedanya P3K sama CPNS itu apa ya di tahun ini? Itu masih banyak banget pertanyaan yang kayak gitu. Jadi aku bakal bahas di video kali ini teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di channel YouTube aku ya. Oke, yang pertama adalah, jadi untuk tahun ini CPNS itu dibuka untuk fresh graduate ya, oke. Kemudian P3K, kalau masih ada yang bingung ya, P3K itu dibuka untuk instansi daerah dan juga di instansi pusat. Sementara CPNS itu dibuka di instansi pusat dan juga daerah. Cuman di daerah hanya tenaga teknis yang buka untuk CPNS. Sedangkan kalau di instansi pusat itu dibuka untuk tenaga teknis, juga tenaga guru, dosen, dan juga tenaga kesehatan. Nah, itu instansi pusat. Jadi kalau masih ada yang bingung dan simpang siur, teman-teman diingat ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Kak, katanya guru tuh nggak buka ya di instansi daerah. Katanya kemarin informasinya semuanya dialihkan ke P3K. Itu untuk di daerah. Jadi gini, ada beberapa instansi kayaknya udah aku pernah bahas di short video aku, membahas tentang, kalau nggak salah waktu itu aku bahas tentang pemerintah itu sudah mendapatkan usulan dari pemerintah kabupaten ya, maksudnya pemerintah daerah dan juga instansi pusat yang mengusulkan CPNS guru itu dibuka. Jadi ini akan diverifikasi sesuai dengan arahan presiden, karena kemarin di awal Januari, di awal tahun banget kan, waktu kemarin Bapak Jokowi mengumumkan kalau formasi itu ya, plot-plotnya sudah dikasih tahu. Nah, itu akan disesuaikan. Jadi di daerah memang akan dioptimalkan untuk P3K aja, untuk guru nggak dibuka. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikut CPNS guru, alternatifnya seperti apa? Bisa ikut instansi pusat, atau teman-teman bisa cek nanti di SSCASN, jabatan yang menerima lulusan SPD atau guru ya. Atau sama kayak nakes juga. Misalkan ada jabatan teknis di daerah atau di instansi pusat yang dibuka untuk CPNS, tapi bukan nakes atau guru. Nah, bukan nakes ya, kayak perawat, bidan, mungkin ada beberapa jabatan yang boleh jurusan itu dibuka, misal kayak gitu ya. Jadi tergantung instansinya nanti seperti apa mensyaratkan kualifikasi pendidikannya. Itu. Oke, kemudian ada lagi juga pertanyaannya, Kak, kalau aku ngambil P3K boleh nggak ya ngambil CPNS juga? Jadi gini, kalau untuk P3K itu teman-teman, untuk plotnya ya, plotnya itu untuk yang sudah berpengalaman. Oke, kita flashback ke tahun 2023. Tahun 2023 itu kemarin dibuka P3K besar-besaran, banyak banget kuotanya, lumayan dibandingkan CPNS hanya 24.000 kalau nggak salah. Sehingga di tahun, kalau misalkan kamu ngecek di SSCSN sekarang, itu data 2023 semuanya rata-rata P3K, oke. Nah, jadi kita nggak bisa memastikan jurusan kita itu ada atau enggak di tahun ini karena belum dibuka. Nanti sabar, sabar, sabar. Jadi kalau untuk P3K itu hanya untuk yang berpengalaman kerja. Minimal adalah 2 tahun. Kalau tahun 2023, pelamar umum boleh melamar P3K. Misal, dia dari perusahaan swasta yang bukan bekerja di instansi pemerintah, boleh ngelamar di P3K dengan syarat, persyaratannya adalah harus relevan. Gini, relevannya adalah pengalaman kerjanya relevan dengan jabatan yang dilamar di instansi tersebut. Misal dia ngelamar sebagai arsiparis, jadi pengalaman kerjanya harus ada hubungannya dengan arsiparis juga. Boleh di swasta, boleh dari swasta atau dari perusahaan apapun itu ya. Pokoknya mereka
berhubungan lah kayak gitu. Dan biasanya P3K kalau dari umum itu, harus punya sertifikat ya, sertifikat pendukung atau keahlian yang di jabatan tersebut. Itu untuk tahun 2023. Di-note ya, dicatat 2023 boleh pelamar umum melamar P3K. Nah, tapi ada juga formasi khusus teman-teman. Jadi formasi khusus dan formasi umum itu berbeda. Bedanya kalau formasi khusus itu, P3K itu untuk yang bekerja di instansi pemerintah, honor di dinas-dinas atau misalkan guru di sekolah negeri, terus nakes misalkan di puskesmas, rumah sakit, nah kayak gitu loh, di rumah sakit milik pemerintah, itu untuk P3K. Dan mereka sudah ada pengalaman pengalaman kerja misalkan berapa tahun mengabdi dan sebagainya, itu, ada syarat-syarat tertentu. Formasi khusus tuh bedanya apa sih Kak sama formasi umum kalau P3K? Bedanya kalau P3K itu formasi khusus tidak ada passing grade untuk nilai tes manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kalau P3K formasi khusus, formasi umum, salah ya, formasi umum ada passing grade-nya dan ditentukan per jabatan berbeda-beda, akan ada aturan itu. Oke, kemudian, nah jadi kalau masih ada yang nanya ya, jadi jangan bingung lagi nih, nanya kalau misalkan, "Kak, aku ikut P3K atau CPNS ya?" Kalau belum berpengalaman kerja, belum sama sekali baru lulus kemarin atau baru lulus beberapa tahun yang lalu, asalkan umurnya masih bisa mengikuti syarat dari CPNS maksimal 35 tahun misalnya ya, untuk S1 atau D3, D4. Nah, teman-teman masih bisa daftar CPNS. Jadi CPNS tuh yang arti fresh graduate itu benar-benar belum ada pengalaman kerja sama sekali. Gitu ya. Dan tahun 2024, P3K hanya dibuka untuk tenaga non ASN, yang artinya hanya untuk formasi khusus ya, untuk yang sudah, berpengalaman kerja di instansi pemerintah. Untuk pelamar umum tidak bisa ikut. Jadi kalau misalkan pelamar umum mau ikut seleksi ASN tahun ini, jalurnya adalah ke CPNS, gitu. Jadi pilihannya kayak gitu. Kalau masih ada pertanyaan, "Kak, kayaknya aku tuh bingung deh. Aku kan, udah berpengalaman kerja misalkan sekian, tapi di swasta." Ya nggak bisa, berarti tahun itu nggak bisa ikut P3K, ikutnya CPNS, gitu ya. Terus ada juga misalkan, "Kak, banyak banget sih pertanyaan, aku tuh belum selesai kuliah nih, tapi pengen ikut CPNS, gimana ya?" Ada konsekuensinya pastinya. Kalau teman-teman pengen mencoba, mencoba hal baru gitu kan dan belum lulus misalnya tahun ini, untuk S1-nya boleh pakai ijazah SMA, sangat-sangat welcome banget. Asalkan teman-teman serius belajar, siapa tahu nanti rezeki. Kalau misalkan belum rezeki, bisa belajar lagi dievaluasi nanti materinya dan ada pengalaman, tes CPNS, nanti pas udah lulus ada next recruitment lagi, dibuka lagi di tahun depan kah atau tahun berikutnya, kalian bisa daftar. Nah, dan sudah ada pengalaman di tahun sebelumnya, itu akan lebih worth it menurutku ya, dan pengalaman tuh nggak akan bisa dibeli apa-apa sih, gitu. Oke, jadi jangan bingung lagi buat nungguin kapan formasi itu dibuka, tetap fokus belajar, jangan, karena simpang siur informasi dan sebagainya teman-teman jadi kayak nge-pending, nanti aja deh belajar, nanti malah sia-sia." Nggak akan ada yang sia-sia ya. Jadi tungguin aja, kalau misalkan sesuai dengan arahan presiden, BKN dan Pan-RB ya maksudnya, pasti bakalan menyesuaikan dengan, arahan presiden teman-teman. Jadi dimaksimalkan, informasinya yang terakhir kemarin yang sangat-sangat valid itu ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan kalian chat ke aku di link yang ada di deskripsi deskripsi video. Kelibet banget karena saking semangatnya, dan juga atau ke link yang ada di bio juga sama ya. Nanti boleh juga, chat di kolom komentar juga boleh. Kalau ada pertanyaan yang lain juga teman-teman ya. Semangat selalu dan jangan bingung lagi untuk milih CPNS atau P3K. Tetap fokus belajar aja dan mempersiapkan itu, latihan soal dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti jurusan kita ada, pasti mudah-mudahan ya aku doain pasti ada. Kayak lulusan SMA, SMK sederajat mudah-mudahan banyak banget dibuka di tahun ini. Jadi semua orang tuh bisa ikut CPNS teman-teman. Karena formasinya ini adalah formasi yang paling banyak sepanjang sejarah rekrutmen CPNS. Jadi beroptimislah, berpikiran positiflah kalau, kita itu bakal bisa ikut CPNS, jangan karena, "Nanti nggak ada nih, nanti di-ghosting lagi nih, nanti bakal di-prank lagi nih sama pemerintah, taunya nggak ada jurusan." Enggak.
tetap positif ya teman-teman, tetap positif aja supaya nanti kalian tenang juga, belajar juga enak gitu kan. Oke, sekian dulu untuk video aku bakal ngebahas pembahasan lain, silahkan chat di kolom komentar, dan semangat semuanya, selamat belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.